إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقد قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال يا ذر dan tawwa fata'allam ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wa lan tawwa fata'allam baban min ilmi umila bih aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-fara'atu maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk sama-sama kita duduk dalam majelis yang majelis ilmu. Dalam mukadimah Fathul Mu'in dibahas tafaqquhan dan tauhid. Di sana lafzul rahman ablaghu min lafzul di anna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Lafaz Ar-Rahman ini maknanya lebih luas daripada lafaz Ar-Rahim karena ada kaidah Arab bertambahnya suatu huruf dalam satu lafaz dalam satu kalimat ini menunjukkan bertambahnya makna. Maka ulama mengartikan Ar-Rahman rahmatun fid dunya wal akhirah wal rahim rahmatun fil akhirah. Rahmat, Ar-Rahmannya adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang di dunia dan akhirat. Maka semua diberi dari kasih sayang dari sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahim ini khusus diberikan orang-orang spesial. Yakni orang-orang yang di dunianya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur segala pujian-pujian yang baik-baik ini hanya milik Allah ya. Segala pujian-pujian yang baik hanya milik Allah. Kitab Mu'jamul Mufahras bil I'rab dikatakan makna al ini banyak ya. Salah satunya dari istighraqil jinsi untuk menenggelamkan seluruhnya. Jadi lafaz alhamdu dari lafaz kata hamidah hamdan ya dikasih dimasukkan lafaz al maka jadi alhamdu ya. Ini ulama mengatakan seluruh pujian-pujian segala pujian-pujian lillahi hanya milik Allah. Segala pujian-pujian sanjungan-sanjungan yang baik hanya milik Allah. Emang semuanya dari Allah. Ketika Allah memuji kepada hambanya innaka ala khuluqin azim sesungguhnya engkau ada dalam akhlak yang agung. Maka siapa yang memberikan akhlak yang agung? Yang bisa memberikan kepada seseorang akhlak yang besar, yang agung siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ini berakhlak baik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia taufik untuk berakhlak baik. Kalau tidak diberikan Allah pasti akhlaknya akan buruk. Kita memuji sesama kita, kamu jenius sekali, ya. Kamu cerdas sekali. Maka siapa yang memberikan kecerdasan? Yang memberikan kecerdasan Allah. Ketika kita memuji sesama kita tuh hakikatnya pujian itu milik Allah karena hanya Allah yang bisa memberikan kejeniusan. Maka alhamdulillah itu segala pujian-pujian hanya milik Allah. Dan sanjungan Allah, ya, sanjungan yang diberikan makhluk-makhluknya hamba-hambanya kepada Allah ini tidak sesuai dengan kehebatan Allah. Orang yang paling pintar memuji menyanjung Allah adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, ya, la usni sana'an alaika illa kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku ini gak bisa memuji engkau sebagaimana engkau memuji engkau pada zatmu sendiri. Jadi pujian Rasulullah ini terbatas. Sedangkan kehebatan Allah, kemuliaan Allah tidak terbatas. Ya. Maka segala pujian-pujian milik Allah. Ya. Kita
kita bisa duduk di sini. Ini karena taufik hidayahnya Allah. Maka kita syukur dengan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada perkara ini. Apa? Duduk dalam majelis taklim. Besar nih. Belajar satu ayat Al-Quran yang diamalkan semuanya hari seperti tadi. Ini lebih baik, belajar satu ayat Al-Quran ini lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Belajar satu bab ilmu baik diamalkan atau belum diamalkan, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu berikan taufik dan hidayah kita untuk selalu belajar dan mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang kita miliki dan menyampaikan. Insyaallah kita akan mulai kitab Nasaih Libat. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi. Ya. Syekh Nawawi ini yang terkenal ada dua. Ya. Kan ada Syekh Nawawi, ada Syekh An-Nawawi. Bedanya di al-nya. Kalau Syekh Nawawi itu terkenal Ibnu Umar Al-Bantani. Dikenal di Arab itu dengan Al-Jawi dari Jawa. Seorang ulama dari Indonesia. Sangat alim, sangat masyhur di zamannya. Ya, terkenal di Hijaz. Seorang ulama ahli hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk keturunan beliau salah satunya sekarang jadi ketua umum MUI. Saya sama Kiai Ma'ruf Amin, ya, termasuk keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini beliau yang menulis kitab ini. Ta'alifnya, pengarangnya adalah beliau. Kitab ini tentang sifat-sifat hati. Jadi Allah SWT menjadikan segala sesuatu berpasangan. Kalau kita tanya, telur sama ayam ini duluan mana diciptakan? Kalau kita menggunakan akal bingung. Telur dari ayam dari telur. Terbatas akal kita. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan mengatakan telur dan ayam lebih duluan ayam. Kenapa? Karena Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadikan dulu ayam dulu, ya. Kemudian baru telur. Maka dalam ilmu seperti itu, ilmu fikih itu ilmu jasadiyah. Ya. Kalau orang hanya belajar ilmu fikih, maka dia tidak tahu tentang ilmu batiniahnya. Ilmu tentang hati itu namanya ilmu tasawuf, yang dikenal dengan tazkiyatun nufus. Ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tentang ragam. Mohon maaf, cara cebok dikenal dengan istinja. Cara bersuci dari hadas kecil namanya wudu. Cara bersuci dari hadas besar namanya mandi janabah, dan seterusnya. Ya, itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ilmu jasadiyah, badannya. Sedangkan ilmu tasawuf atau terkenal dengan tazkiyatun nufus itu adalah ilmu rohaniah, sifat-sifat hati. Ya. Apa? Dari sabar, syukur, sakha, yang dermawan, tahammul. Itu sifat-sifat hati. Dan seseorang tidak akan bisa menghindari sifat-sifat yang dilarang Allah kecuali dia telah mengetahui. Namanya orang gak berilmu kan gitu. Niatnya beramal, tapi karena nggak tahu ilmunya bermaksud kepada Allah. Nggak taunya, dikiranya itu adalah suatu amal yang istimewa, padahal itu suatu pertentangan kepada Allah. Tidak cukup niat baik, tapi butuh juga diperlukan juga cara yang betul. Niatnya baik tapi caranya salah, diterima nggak? Nggak diterima. Maka butuh niat yang betul, cara yang baik. Bagaimana mengetahui cara-cara sifat-sifat hati ini dengan belajar ilmu tasawuf. Ya. Hadis-hadis tentang rohaniah, tentang sifat-sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kitab ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan dari ilmu beliau yang seperti lautan, yang dalamnya seperti lautan, luasnya seperti samudra. Dan Allah SWT memberikan keberkahan dari ilmu beliau. Kita hadirkan Al-Fatihah beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Alhamdulillah, beliau setelah memulai kitabnya dengan menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya kenapa? Salah satunya ngikut kepada kitab Al-Quran, Alkitab ini Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis kullu amrin dibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus keberkahannya. Maka segala sesuatu harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi kamilah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'amihi, atas seluruh nikmat-nikmat Allah al-kamilati yang sempurna. Kalau ciptaan makhluk semuanya, buatan-buatan makhluk ini terbatas, tapi ciptaan Allah sangat sempurna. Jantung kita ini dari pertama diciptakan, kalau kita umur sekarang 30 tahun, udah 30 tahun gak pernah istirahat jantung kita, walaupun 1 menit. Ya, ada nggak yang di dunia ini bisa seperti itu? Buatan manusia tanpa baterai. Kita makan nasi, lauk tempe, ya kan? Ini proteinnya masuk ke tempat masing-masing. Ke kepala jadi rambut, ya kan? Ke tangan jadi kuku, sebagian jadi daging, sebagian jadi darah merah, darah putih, sebagian jadi tulang, misalnya. Ya. Siapa yang buat pabrik seperti itu? Yang bisa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat-nikmat Allah itu sempurna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta kesejahteraan mudah-mudahan terlimpahkan kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzil awsafil kamilati, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Sifat Rasulullah ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memuji sendiri. Ya. Allah memuji sendiri dengan ayatnya innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad dalam akhlak yang azim. Ya, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Ya. Akhlakul mahmudah ini kita berbuat, orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Ya. Akhlakul karimah, orang lain berbuat buruk, kita tidak balas. Akhlakul mahmudah, orang lain berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Ini akhlakul azimah. Akhlaknya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tahi bajunya orang-orang Yahudi, ya. Dua orang Yahudi ini mau ngetes, ini betul gak Nabi? Semua ciri-cirinya sudah dapat. Ada 2 ciri yang belum dia ketahui. Yang pertama dari akhlaknya, yang kedua dari ciri-ciri kenabian yang ada di pundaknya Rasulullah, ada stempel kenabian. Ya. Dipinjemin duit, ya. Pas nagihnya belum waktunya, ini baju Rasulullah ditarik ke rambut. Ditarik, tersenyum. Tambah ditarik, tambah tersenyum. Tambah ditarik lagi, tambah tersenyum lagi. Maka orang Yahudi masuk. Dan banyak contoh-contoh sifat-sifat Rasulullah yang sempurna. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya. Dan salawat serta salam semoga dianugerahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ini yang keluar dari sulbinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sampai sekarang. Terpecah berbagai macam kabilah, ya. Kalau habaib, kita kenal dengan habaib atau sayyid, itu keturunan Rasulullah. Jadi orang nggak bisa mengaku-ngaku habaib karena ada datanya. Itu adalah keluarga baginda Rasulullah, maka kita wajib memuliakan. Washabihi, dan keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Rasulullah? Orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
alladzina lu darajatil ula, darajatil mulia, yang telah mendapatkan mereka semua akan derajat-derajat yang tinggi. Sahabat derajat-derajatnya tinggi di sisi Allah, ya. Keluarga Nabi juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Bisa begitu nusratil millati, mereka ini diistimewakan karena mereka ini menolong agama lebih dulu. Kita ini belum, baru belajar meniru-niru orang yang menolong agama. Siapa yang sudah menolong millati ya? Para sahabat dan para keluarga Rasulullah sampai 3 bulan berturut-turut, 4 kali bulan sabit rumah Rasulullah tidak berasap dapurnya, tidak mengeluarkan asap, alias selama 4 kali bulan sabit 3 bulan berturut-turut gak masak sama sekali. Ditanya makan apa? Makannya 2 perkara yang hitam. Apa itu? Kurma dan air putih. Selama 3 bulan makan kurma dan air putih. Gimana? Malu. Pak Budi nggak masak tapi belum di order. Ya, di rumah kita nggak ada asap. Ya. Yang pertama emang pakai kompor gas, nggak ada asapnya. Yang kedua, ya order. Sekarang kita akan masuk ke bahasan hadis. Ya, itu apa namanya, syukur beliau atas kitab yang beliau garang. Hadis pertama, faslatani la syai' afdala minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, faslatani la syai' afdala minhuma. 2 perkara atau 2 keadaan yang tidak ada perkara yang lebih afdal dari keduanya. Ada 2 perkara yang paling afdal, tidak ada yang lebih afdal daripada keduanya. Al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah. Ya. Kita sering mengatakan orang yang terakhir diangkat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang terakhir diangkat dari neraka, alias yang paling banyak maksiatnya kepada Allah, paling sedikit ketaatannya, akan diberikan kerajaan yang luasnya 10 lipat kali dunia. 10 lipat kali dunia milik orang paling miskin di surga. Nanti dia akan diberikan satu istana. Salah satu istananya memiliki 70.000 kamar. Setiap kamar memiliki 70.000 pintu. Setiap pintu memiliki dijaga oleh 70.000 malaikat yang semuanya mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum. Itu orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada perkara yang lebih mahal daripada perkara iman. Wa naf'u lil muslimin, yang kedua memberi manfaat kepada para Islam. Jadi 2 perkara ini afdal. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah mulia dan agungnya engkau, ya. Tetapi harga diri orang beriman lebih mulia daripada engkau. Maka seorang sahabat mengatakan, menyakiti hati orang muslim ini, ya, menyakiti hati seorang muslim ini lebih kejam daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Satu Ka'bah itu mau dihancurkan, maka Allah kirim tentaranya tidak ada pada masanya. Ini burung ababil. Burung ababil ini burung yang tidak ada masanya, sampai sekarang tidak ada burungnya. Ya. Burung ababil dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan sudah beberapa kali tuh Ka'bah tidak dihancurkan oleh orang-orang kafir. Salah satunya yang terkenal dengan pasukan Abraha itu terkenal karena kelahiran Rasulullah. Sebelumnya ada juga yang mau menghancurkan Ka'bah. Cara menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Bahkan orang-orang yang bersama mereka bebarengan dengan mereka tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah, karena berkumpul dengan orang-orang yang niat menghancurkan Ka'bah, ditelan bumi
juga. Ya. Itu satu Ka'bah. Maka menyakiti hati orang muslim itu ya lebih kejam, lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Jadi bil maqali dengan ucapan, au bil jahi, au bil mali, au bil badan. Ya, dengan ucapan menyenangkan hati orang muslim. Dengan ucapan yang menyelamatkan orang muslim, enggak sholat, ya, kita nasihati dia. Ya kan? Maka terhindar dari azab Allah. Maka itu perkara yang paling berharga setelah iman. Ya. Au bil mali, atau dengan harta. Kita berikan keperluan dia, berupa makanan, pakaian, uang, dan sebagainya. Au bil badani, atau dengan badan. Sebantu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanbi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Ya. Barang siapa berpagi-pagi bangun tidur nih, tidak niat menzalimi seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Bangun tidur niatnya tidak menzalimi orang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah pernah menunjuk, apabila kamu ingin melihat ahli surganya sahabat itu, maka satu orang sahabat penasaran, kenapa kok sahabat ini dijuluki ahli surga padahal masih di dunia. Maka setelah diselidiki, tahajudnya nggak terlalu istimewa, zikirnya, baca Quran nggak terlalu istimewa, sedekahnya nggak terlalu istimewa. Rupanya keistimewaan dia nih, dia kalau mau tidur itu mengikhlaskan kesalahan orang Islam. Kita juga seperti itu, Pak. Kalau punya hutang atau punya piutang, orang lain punya hutang sama kita, mau tidur itu diikhlasin dulu. Saya ikhlaskan semuanya. Kalau hutang nggak boleh diikhlaskan. Ya. Rasul bersabda dalam mafhumnya, orang syahid itu langsung masuk surga kecuali apabila memiliki hutang. Dalam beberapa riwayat Rasulullah, ada satu orang dihadapkan Rasulullah SAW, mau disolatkan. Rasulullah tanya, apa dia punya utang? Tidak, maka Rasulullah menyolatkan. Datang lagi, apa dia punya utang? Maka Rasulullah katakan, sahabat kata dia punya utang. Maka Rasulullah SAW solatkan sahabat kalian. Rasulullah enggak mau menyolatkan. Maka Abu Ubaidah katakan, Rasulullah, ya, semua hutang-hutangnya saya tanggung. Maka Rasulullah langsung menyolatkan. Kalau hutang nggak boleh diikhlaskan, gimana mau mengikhlas hutang? Kalau piutang boleh diikhlaskan. Orang menyakiti kita, tetangga, teman kerja dan lain sebagainya, banyak menyakiti kita, maka kita ikhlaskan. Ya. Maka dia termasuk, ya, nanti akan menjadi seperti sahabat tadi, di dunia sudah dijuluki ahli surga. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum. Barang siapa berpagi-pagi niatnya jadi menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan menunaikan kebutuhan orang Islam. Pagi-pagi niatnya saya mau menolong orang yang dizalimi. Orang yang paling zalim siapa? Orang yang zalim adalah orang Islam yang tidak mengamalkan keislamannya. Mohon maaf, orang Islam yang enggak sholat itu orang zalim. Maka bagaimana cara menolong dia? Ya, kita datangi dia untuk kita ajak taat kepada Allah. Jadi niat paginya sudah ada niat seperti itu. Wa qada'a hajatil muslimi, dan menunaikan keperluan orang Islam. Kanat lahu ka'adri hajatin mabruratin, maka baginya pahala haji yang mabrur. Ya, jadi bisa setiap hari kita berangkat haji dengan apa? Dengan niat. Kalau gitu udah nggak berangkat haji, tetap wajiban nggak gugur. Seperti menuntut ilmu ini, satu bab lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau itu udah nggak usah sholat aja, belajar aja udah banyak.
Tidak seperti itu juga, ya. Itu benar tapi salah. Wa qala alaihi salatu wasallam ahabbul ibadi ilallah ta'ala ayyam anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalis sururi ala kull qalbi mu'min. Sebaik-baik amal adalah menyenangkan hati orang beriman. Dalam sebuah hadis lain, dalam kitab Sittina Masalah itu katakan, idkhalis surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sana. Menyenangkan hati seorang mukmin ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Menyenangkan hati seorang beriman ini lebih baik daripada ibadah sunnah berapa? 60 tahun. Ya. Maka penting, ya, derajat iman yang tertinggi adalah muamalah masyarakat. Dalam riwayat Imam Bukhari itu ada 3 orang, pernah dengar ya? Tersesat di gua, di Buha. Maka pintu guanya tertutup oleh batu. Kata temannya, kalian nggak bisa keluar nih kalau nggak kalian berwasilah kepada amal-amal kalian. Ada 3. Yang pertama wasilahnya apa? Ya Allah, ya, urutannya saya lupa. Ya Allah, saya punya orang tua nih. Saya punya orang tua dan saya tidak akan tidur dan tidak akan memberikan makan kepada anak istri saya sebelum saya memberikan makan kepada orang tua. Suatu ketika saya datang terlambat, orang tua saya tidur. Saya nggak dibangunin karena adab saya, takzim hormat saya kepada orang tua. Anak istri saya dalam keadaan kelaparan, nggak saya kasih makan dulu. Kenapa? Nunggu orang tua saya bangun. Setelah orang tua saya bangun, baru saya kasih makan, sisanya baru saya kasih anak istri. Ya Allah, kalau amalan ini Engkau terima, ya Allah, bukakan pintu buan. Maka batunya bergeser sedikit. Yang kedua, ya ini muhasyarah, hubungan sesama manusia. Yang kedua, ya Allah, saya dulu bos, ya, banyak orang kerja sama saya. Suatu ketika ada satu karyawan saya ini kerja sama saya, belum sempat ngambil gajinya sudah pergi. Maka saya belikan kambing itu, gajinya dia saya urusi, sehingga kambing itu beranak pinak sampai 1 lembar. Setelah beberapa tahun kemudian dia datang, "Woi bos, saya datang ke situ ngambil gaji saya." "Gaji kamu?" "Ya, itu gaji kamu ini, kambing saya." "Jangan bercanda bos." "Iya betul, itu gaji kamu." Ya. Maka itu kambing 1 lembah itu diambil semua sama anak buahnya, nggak diselesai 1. Maka dia katakan, "Baik Tuhan, ya Allah, kalau memang ini karena Engkau yang Engkau terima, maka bukakan ini." Maka bergeser sedikit lagi. Ya, ini muamalah, apa? Transaksi sesama manusia, jual beli. Yang ketiga, ya, ya Allah, saya dulu punya wanita idaman yang sangat cantik menurut saya. Orang lain nggak tahu, ya udah, ya, cinta itu masya Allah, ya. Hitam dikatakan manis. Ya. Saya cinta sekali sama dia. Saya cari kesempatan untuk apa? Supaya saya bisa mendapatkan dia. Maka datanglah paceklik, sehingga keluarganya sepupu saya ini dalam keadaan miskin. Bagaimana? Dia datang kepada saya minta bantuan, kesempatan, saya lagi banyak duit, ya. Maka dengan perjanjian ini duit, dengan perjanjian apa? Ya, kamu tunaikan keperluan saya. Diajak ke kamar, dia kasih duitnya. Maka kata anak tadi, sepupunya tadi perempuan, ya, takutlah kamu kepada Allah. Maka langsung saya tinggalkan itu perempuan, padahal hati saya ingin sekali. Duitnya saya kasih, ya, dia saya suruh pergi. Ya Allah, kalau amalan saya ini diterima, maka bukakan pintu buah. Maka langsung dibuka buah. Ya. Padahal dengan semata Allah, kata ulama ini menafsirkan hadis ini. Ini orang kok kenapa enggak dengan sholat saya? Oh, saya sudah sholat 1000 rakaat, kenapa saya enggak sedekah sekian ratus miliar?
Kenapa nggak seperti itu? Karena tingkatan iman yang tertinggi adalah ketika iman itu sudah bisa mengendalikan kita dalam muasyarah dan muamalah. Jadi ubudiyah sholat kita, zakat, puasa ini adalah teringan, ya, perintah teringan. Yang terberatnya adalah interaksi sosial, kemudian transaksi dengan orang lain. Ada orang yang sholatnya bagus tapi mulutnya sama tetangganya iri bawaannya, kan? Ya, saling menyakiti tetangganya, sama teman kerjanya menyakiti, sama teman jamaah masjidnya menyakiti, sama relasinya kerja menyakiti, ya. Maka imannya jadi baru sampai ubudiyah, masih iman lemah, belum sampai muamalah masyaallah. Kalau muamalah itu adalah transaksi, hubungan jual beli, ya. Satu jengkal tanah yang diambil dengan tanpa hak nanti akan melilit dia di hari kiamat, ya, 7 lapis bumi ke bawah. Berat muamalah, ya. Orang yang mati membawa hutang maka tidak akan diterima apa ruhnya oleh Allah SWT, walaupun matinya ini mati syahid. Berat, ya. Hubungan muamalah ini sangat berat. Walaupun 1.000 rupiah, kalau itu diambil dengan tanpa hak, maka sangat bahaya. Nanti akan ditanya sama Allah 2 perkara, ya, tentang harta. Min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan? Wa fima anfaqo, dan kemana kamu belanjakan? Cara mendapatkannya salah, cara mendapatkannya betul, tapi membelanjakan salah nanti salah. Apalagi cara mendapatkannya salah, membelanjakannya betul ataupun salah, ya sama saja. Dapat ngambil duit dari musola buat sedekah, ya, sama, ya. Maka iman yang tertinggi ketika seseorang bisa membawa imannya di dalam muamalah masyaallah. Ke tempat kantornya membawa iman, ke rumahnya dengan anak istrinya membawa iman. Ada seorang sahabat, ya, mengadu kepada Rasulullah, ya, Rasulullah, anak saya nih telah memukuli saya gini. Maka anaknya dipanggil sama Rasulullah, mau dihukum. Anak saya ini durhaka. Maka setelah ditanya-tanya, rupanya bukan anaknya durhaka, bapaknya durhaka. Yang pertama dia namain anak namanya kampret. Kalau bahasa kita namanya kampret. Kampret itu apa? Kelelawar yang gede. Anaknya dikasih nama kelelawar, kampret, ya. Baru dalam pendidikan agama, akhirnya Pak, Rasulullah memukul kepada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Yaitu masyaallah, hubungan dengan interaksi sosial. Terus yadrudu anhu ju'an aw yakshu anhu karban aw yaqdilahu dainan, ya. Yang dengannya tadi membahagiakan orang mukmin tadi dengan cara, ya, menghilangkan kelaparan orang mukmin atau membuka kesulitan orang mukmin. Orang kan kebutuhannya beda-beda, nggak melulu duit kan gitu. Banyak orang kebutuhannya. Tapi kebutuhan yang paling pokok setiap orang adalah agama, ya. Maka menolong orang yang paling berharga adalah menolong keagamaannya, keimanannya. Itu yang paling besar kebutuhannya. Kata Nabi, kalau orang sedekah kira-kira bisa nggak menumpuk duitnya sampai langit? Nggak mungkin. Dengan zikir, ya, satu subhanallah, satu la ilaha illallah, maka pahalanya memenuhi langit dan bumi, ya. Itu baru dengan la ilaha illallah. Itu kalau orang sedekah duit, ya. Bagaimana kalau sedekah mengajak dia kepada ketaatan kepada Allah? Satu orang yang asbab kita dia jadi taat, ya, Rasulullah sedekahkan kepada Sayyidina Ali, maka sudah cukup untuk jadi bekal kita memenuhi surganya Allah SWT. Wa khaslatani la syai'in akhbathu minhuma. Ada 2 perkara yang
tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan kepada Allah, ya. Sehingga orang yang paling buruk bukan sekedar orang, makhluk yang paling buruk adalah manusia yang tidak taat kepada Allah. Wa dzurrul muslimin, dan membahayakan, menyakiti orang Islam. Dua perkara yang paling berharga adalah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada orang Islam. Dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua memberi madarat, bahaya kepada orang muslim, ya. Fa inna awamirillahi ta'ala turja ila khaslatayn. Karena seluruh agama ini disimpulkan kepada dua perkara saja. At-ta'dhimu lillahi ta'ala, yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syafaqatu li khalqi, yang kedua kasih sayang kepada makhluknya. Sebenarnya perintah Allah, firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah salat. Ini maknanya apa? Supaya manusia ini menghormati Allah, menghargai Allah. Allah enggak menginginkan salat kita, tapi yang Allah inginkan dari kita apa? Kita melaksanakannya salat itu, menghargai, ini perintah Allah, takzim kepada Allah. Jadi kesimpulan dari agama itu ada dua. Yang pertama mengagungkan Allah. Kita diperintah puasa, Allah nggak butuh puasa. Puasa kita yang dikatakan Allah dari kita apa? Mementingkan perintah Allah, sehingga mengagungkan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa syafaqatu li khalqihi, kasih sayang kepada makhluk Allah. Jangankan kepada sama manusia, kepada orang beriman, ya. Kepada onta pun kita harus kasih sayang. Seorang perempuan ahli ibadah karena kurang menghargai kucing, maka dia masuk neraka. Seorang pelacur karena menghargai anjing, maka dia masuk surga. Itu dalam riwayat Imam Bukhari itu. Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya. Ini syafaqah lil makhluk, ya. Kasih sayang kepada makhluk. Jadi kesimpulan dari seluruh agama ini, perintah-perintah Allah ada dua. Yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua kasih sayang kepada makhluk. Mana dalilnya? Aqimus shalah, tunaikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Sebagaimana firman Allah lainnya, ushkur li wa liwalidayka, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Saya dipahami? Saya dipahami, ya? Mengagungkan Allah dengan bersyukur. Yang kedua kasih sayang kepada orang tua, yang disebutkan orang tua, padahal yang lain juga sama. Rawaan Anas bin Qurni annahu Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di syahr. Wa maqalah tsaniyah, ya. Makalah yang kedua, alaikum bil mujalasatil ulama. Ya, itu dari makalah yang pertama. Adalah makalah yang kedua, alaikum bil mujalasatil ulama. Ya. Hendaklah kalian semua duduk dengan para ulama. Sering-seringlah duduk dengan para ulama. Al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan sungguh-sungguh akan ucapan para ahli-ahli hikmah. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba, sungguhnya Allah akan menghidupkan hati al-mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Jadi hati kita ini gersang kalau nggak pernah mendengarkan nasihat-nasihat hukama. Apa nasihatnya? Salah satu tadi, ya, tentang hikmah, ya, dua perkara. Nah, kitab Nashihul Ibad ini kumpulan hikmah-hikmah, ya, kata-kata mutiara, dan kumpulan beliau ini dapat menyusun kata-kata mutiara dari dua perkara disukai Allah, dua perkara benci Allah, terus tiga perkara, empat perkara, terus, ya.
Ini hebatnya ulama-ulama terdahulu. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Karena Allah semata menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, Imam Tabrani meriwayatkan dari Abi Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khaliful hukama. Dan sebuah hadis, jalisul kubara, duduklah kalian bersama kubara. Kubaranya apa? Orang-orang yang memang sudah serius dalam agama. Sehingga dalam penjelasannya ini, orang kubara ini kalau dia udah melirik seseorang, maka orang tersebut akan taat kepada Allah. Ngelirik orang lain, maka orang lain itu akan terkagum hatinya dan taat kepada Allah. Siapa contohnya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu melihat siapa namanya? Zad-Zad. Zad-Zad sedang main musik, dangdutan lah kalau bahasa atau rock. Sedang dangdutan, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk ke sana melihat. Maka beliau katakan, alangkah indahnya suaranya kalau beliau baca Quran. Kemudian beliau tutupkan sorbannya ke kepala, beliau pergi. Ya. Orang tersebut langsung menjadi pengikut setia Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang yang taat, jadi ulama yang besar. Ya. Dengan apa? Lirikan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita ngelirik, kira-kira sudah bisa mentaatkan orang lain belum? Ya. Yang lirik aja belum taat sama Allah. Ya. Kenapa? Karena lirikan kita ini belum ditempatkan pada tempatnya, masih lirik sesuatu yang dilarang sama Allah. Makanya belum manjur. Ya. Lirikan kita belum manjur. Ya, senjata itu, Pak. Kalau sering kita asah, jarang kita gunakan, nanti sekalinya kita gunakan manjur. Kayak jurus, kalau kita udah biasa pakai jurus itu, maka orang udah banyak baca jurus kita, maka nggak tahu saya jurusnya, jadi kuasai semua. Itu kan kita, ya. Segala yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan untuk perkara yang dilarang sama Allah dan nggak manjur lagi untuk ketaatan. Wasailul ulama, dan bertanyalah, banyak bertanya kepada ulama. Segala hal tentang urusan dunia dan agama bertanya kepada ulama. Beri nama, ya, beri nama anak, tanya kepada ulama. Jangan kita cari-cari di Al-Quran sendiri. Saat kami dulu pernah kasih contoh. Siapa namanya? Tony. Siapa namanya? Tony. Namanya Tony. Iya, dari Al-Quran, Pak. Ya. Dari mana kamu dapat? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dari Al-Quran. Nama panjangnya syaitan, panggilannya Tony. Betul dari Al-Quran. Kenapa? Karena kenapa sendiri. Karena ada juga sekarang yang, ya, mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ada orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena kitab itu cuma Al-Quran dan Hadis, nggak ada kitab lain. Ya, itu kata-kata yang benar, ya. Tapi benarnya belum mutlak, ya. Masih muqayyad, bergantung dengan kalimat lain. Kenapa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, dan kita ini siapa? Bahasa Arab nggak ngerti, mau buka Al-Quran sendiri. Sedangkan Al-Quran itu luas. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, itu bisa diketahui kalau kita memang hari-hari kita bergelut dengan itu. Imam Syafi'i itu dari kecil, ya, sampai umur 50 hari-hari cuma itu, nggak pernah macul, ya, nggak pernah ke kantor, nggak pernah dorong becak dan lain sebagainya. Nah, kita ini masih sibuk di kantor, ngajinya dari internet. Nah, sudah mengatakan, ya, nggak perlu mengikuti ulama-ulama zaman dulu, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal mengikuti ulama itu juga perintah Allah, ya, fas'alu ahla
untuk ini dalil bermadhab. Kenapa kita harus bermadhab mengikuti 4 imam itu? Karena kita orang bodoh. Ya. 4 imam itu orang cerdas. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Lagi. Wa khalidul hukama, dan bercampurlah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Jadi kata-katanya ini selalu mengeluarkan kata-kata mutiara. Kalau mengeluarkan kata-kata selalu kata-katanya itu membuat ya ilmu kita tentang agama bertambah, keyakinan kepada Allah bertambah. Teman yang baik adalah apabila kamu mendengar kata-katanya, maka ilmu agama kamu bertambah. Kalau kamu melihat dia, maka kamu akan ingat akhirat. Teman yang baik. Ada yang tua. Ya, dengar katanya, ilmu tentang agama kita bertambah. Kalau kita melihat dia, selalu ingat akhirat. Kenapa? Karena ruhaninya. Satu hadis lagi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang suatu masa, satu zaman kepada umatku yafirruna minal ulama. Mereka akan berpaling dari ulama. Ulama udah nggak perlu diikuti, ya. Sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Wal fuqaha, dan ahli fikih. Mereka berpaling dari ulama dan ahli fikih. Ini hadis Rasulullah. Fayabtalihumullah, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bisalati baliyatin, dengan 3 bala. Kalau kita lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan menimpakan kepada tiga bala, 3 musibah. Musibah yang pertama, awaluha yarfa'ullah berkata min kasbihim. Yang pertama, usahanya tidak akan diberkahi sama Allah. Usahanya tidak akan diberkahi sama Allah. Ya. Berangkat kerja dari, ada yang di sini Pak ya? Jadi kalau ada yang tersinggung saya nggak tahu orang. Berangkat kerja dari jam 4 subuh, ya. Pulangnya jam 10, jam 11 malam. Ya. Berangkatnya jam 4 subuh, pulangnya jam 11 malam. Berangkat, anak istri masih tidur, pulang anak istri sudah tidur. Itu hari-hari. Liburnya Sabtu dan Ahad. Buat tidur, kalau enggak buat jalan-jalan ke tempat yang mana tempat jalan itu kesananya macet. Habis di perjalanan. Jadi umurnya habis di jalan. Enggak berkah umurnya. Ya. Usahanya tidak berkah, enggak menikmati. Usaha mati-matian enggak menikmati. Ya. Ada orang yang usahanya sehari cuma 2 jam. Seminggu itu cuma 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Ya, itu cuma 2 jam sehari. Tapi bisa tidur enak, makan enak, ibadah tenang, ya, bisa keliling dunia. Ya. Itu ciri-ciri keberkahan. Wa tsaniyatu sallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Musibah yang kedua, Allah akan mengikat dia kepada satu sultan yang zalim, suatu raja yang zalim, suatu pemimpin yang akan diberikan kepada pemimpin yang zalim, ya, sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menyempitkan hidupnya. Sudah susah hidupnya, disempitkan, itu udah nggak karu-karuan hidupnya, ya. Di kantornya bermasalah, di jalan bermasalah, di rumah bermasalah, cari tempat hiburan, di tempat hiburannya bermasalah. Jadi Allah udah siksa di dunia ini, ya, dengan siksaan apa tadi? Yang kedua, diberikan sultan yang zalim. Mau milih yang nggak zalim atau yang zalimnya lebih sedikit? Tapi tetap saja, karena masih jauh lari dari ulama, tetap saja dikasih pilihan yang udah sepakat nih, kita sepakat nggak usah milih yang zalim, apa pilih yang zalimnya lebih sedikit daripada yang lain. Kezaliman yang terbesar adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kalau dia tetap seperti itu juga bertahan, enggak mau mendekati ulama, ya, enggak mau tetap mendatangi ulama, masih bertahan, maka musibah yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin.
ya, dia mati atau keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ya. Berat ya. Jadi seolah 3 perkara akan menimpa umat ini apabila mereka berpaling dari ulama dan ahli fikih. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan usahanya. Jadi usahanya bermacam-macam tapi dia ikut menikmati. Uangnya banyak di bank, ya, tapi dia ikut menikmati. Wa tsaniyatun sallallahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, yang kedua akan diberikan seorang apa? Gubernur, apa? Pemimpin yang zalim. Wa tsalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, yang ketiga keluar dari dunia dengan tanpa iman, alias orang yang murtad. Apabila dia berjauh dari ulama. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan, man dakhala al-kubra bila zadin, man dakhala al-qabra bila zadin, fa kana raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk kubur dengan tanpa bekal, bekal minal amali shalih, iman dan amal saleh, fa kana raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia menyeberangi lautan tanpa perahu, ya. Menyeberang dari Bakahuni ke Merak, berenang, ya, kira sampai, ya, Masya Allah, menyeberangi lautan dengan tanpa perahu. Mal mayyitu fi qabri, Rasulullah bersabda, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mughawwith. Tidaklah seorang mayit di dalam kubur kecuali seperti orang yang tenggelam, kemudian teriak-teriak minta tolong. Maka manfaat gak doa orang-orang yang dari dunia? Doa orang-orang dunia untuk orang yang mati manfaat ya? Manfaat ya. Kalau nggak manfaat kita doain aja. Mudah-mudahan yang mengatakan doa bagi orang mati gak manfaat, gak menyelamatkan, dia dikekalkan di dalam neraka. Berani gak? Jangan. Takut dia itu doa yang buruk aja sampai, apalagi doa yang baik. Sholat mayit itu apa sih? Itu mensyafaati. Hadisnya banyak. 40 orang. Barang siapa menyolati mayit 40 orang, maka mayit akan dihindarkan dari siksa Allah. Barang siapa sholat mayit 3 saf, maka akan diselamatkan dari siksa Allah. Banyak. Itu manfaat sholat mayit. Bagaimana dengan doa-doa, ya, bacaan-bacaan yang lain, ya? Itu kesepakatan ulama, semuanya akan sama. Allah Allah. Lihat, ada yang ditanyakan tentang nasihat-nasihat dari masalah debat. Silakan. Kami persilakan kepada ibu sekalian yang ingin bertanya tentang kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Syamsul Hadi. Dan sambil sesi pertanyaan, kami persilakan kepada bapak ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan kepadanya. Ini masih banyak bapak-bapak belum dimakan. Silakan. Ada mungkin kalau tidak ada saya mengawali Ustaz. Ya, silakan. Ada pertanyaan mengenai apa namanya hutang dan sedekah tadi. Dijelaskan sedikit bahwasanya orang tidak boleh mengikhlaskan hutang aja. Karena ketika orang meninggal membawa hutang tidak akan diterima punya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, tadi juga di awal dijelaskan tentang piutang, kita boleh mengikhlaskan piutang. Nah, bagaimana bila mana orang yang memberikan piutang tadi mengikhlaskan bagi yang menghutang tadi? Apakah ruhnya tetap diterima oleh Allah? Tidak. Kemudian Ustaz, tentang sodakoh tadi ya. Ketika sodakoh ini kita ingin bersodakoh, kemudian diperoleh dari harta yang haram atau pekerjaan yang tidak halal. Nah, kemudian harta itu disedekahkan untuk anak yatim dan sebagainya. Nah, apakah amal tersebut asarnya atau dampaknya bagi penerima sedekah tersebut, dan apakah itu diterima oleh Allah? Terima kasih. Yang pertama, bagaimana kalau orang yang
yang punya piutang untuk mengikhlaskan ini, itu pengecualian. Maka dalam bab segala bab, kalau bahas segala sesuatu itu biasa pengecualian tidak dibahas duluan. Karena kalau sudah bahas kecualian di depan, maka akan jadi bahas suatu masalah. Maka seperti itu hukum pokoknya gitu. Hukum pokoknya sedangkan kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu ada pengecualian. Bagaimana kalau hukum pokoknya orang yang meninggal membawa hutang? Zaman Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah tidak mau menyolatkan. Terus yang kedua, bagaimana kalau orang yang mempunyai piutang mengikhlaskan? Ya mudah-mudahan saja harapannya nanti dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang menghandle hutangnya. Sudah hutangnya sama seperti Sayyidina Abu Ubaidah tadi. Hutangnya saya tanggung Rasulullah, maka dianjurkan oleh ulama-ulama kalau kita tidur tuh hutangnya ditulis. Hutang ditulis, yang sudah dibayar mana, yang belum dibayar. Sahabat-sahabat seperti itu amalannya. Bahkan ada satu sahabat, ya, itu anaknya meninggal, ayahnya meninggal, dia lihat bukunya, kok tulisan catatan duit banyak sekali. Dia kira teman ayahnya ini punya hutang sama ayahnya. Dia nagih kepada teman ayahnya tadi. Teman ayahnya tadi orangnya baik, dia kasih. Pas diteliti lagi, rupanya ayahnya punya hutang sama dia. Ya. Maka sudah laporan ke sana, sudah saya ikhlaskan hutang ayahmu, dan yang saya berikan juga saya ikhlaskan. Itu, ya. Itu tentang hutang piutang. Jadi anjurannya ditulis. Sini ada yang punya hutang? Ustaz, ini melanjutkan masalah hutang piutang tadi. Berarti kan kalau kita hutang dengan seolah ini gitu ya. Kalau hutang kita dengan instansi gimana? Misalnya bank, kita meninggal nih, itu hutang kita masih ada itu di bank. Sekali tambahan tak dari kita tadi. Nih hutang kita di bank kata bapak tadi kan. Terus itu kan ada asuransinya itu udah dia lunas kalau kita meninggal. Itu bagaimana sih? Kalau dalam lama-lama bank udah lunas gitu. Kalau tentang itu ya, tentang piutang model asuransi dan sebagainya, saya kurang memahami. Tapi intinya hutang kepada siapapun ya, hutang kepada siapapun, baik pada individu, kepada jemaah, bentuknya seperti mudharabah, ya kan, syarikat, ya, musaqah, dan fikihnya itu tetap jadi tanggungan yang harus dan wajib dibayar. Jadi bentuknya seperti tadi, gak harus dia yang bayar. Namanya warisan itu ada dua. Warisan ada dua, ada warisan hutang, ada warisan piutang. Kalau duitnya banyak berarti dia warisan piutang, maka ahli waris harus siap menanggung warisan hutang. Ya. Tetap kalau ada ahli warisnya, ya, itu kewajiban bayar hutang dilimpahkan kepada ahli waris. Ya, masalah tadi bank, masalah asuransi secara jagung saya kurang memahami. Ya, itu fikih-fikih kontemporer, tanya kepada yang ahlinya. Tadi pertanyaan berikutnya Sedekah. Sedekah. Jadi sedekah, pertanyaan di hari kiamat nanti gitu. La yazalu qadamu abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala apa. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga ditanya 4 perkara. An umrihi, ya, fi ma afna, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Ya. Umur 30 tahun nih, dari angka 0 sampai sekarang ini umurnya habis untuk apa? Banyak untuk apa? Ini ditanyakan sama Allah. Dan gak akan bisa bergeser kaki seorang hamba, alias dia pasti akan ditanyakan. Yang kedua, an syababi fima abla, dari masa mudanya, dihabiskan untuk apa masa mudanya? Ya. An umrihi, an mali, min aina kasabahu wa fima anfaqu, dari hartanya dari mana dia dapatkan dan mana dia belanjakan.
Yang keempat, an ilmi madza amila bi, tentang apa yang dia udah praktekkan. Ya. Jadi tadi, kalau harta itu dapatnya salah, maka sudah pasti mentasarufkannya salah. Karena syarat bertobat kepada Allah itu ada dua macam. Kalau hakullah cukup tobat sama Allah. Tapi kalau hakul adami, mohon maaf saya ngambil ya handphonenya bapak, maka cara bertobatnya tidak cukup bertobat kepada Allah, harus mengembalikan barang tadi dulu. Kalau barang tadi masih sama kita, berarti kita belum bertobat sama Allah. Kalau kita menyakiti orang lain, maka tobatnya nggak cukup minta sama Allah, harus minta maaf sama orang yang kita sakiti. Seperti tadi, duit kita ambil dari orang, ya, kita sedekahkan, maka kita punya kewajiban untuk membayar orang yang kita ambil dari. Kalau untuk menerimanya kalau nggak tahu, nggak apa-apa, ada fikihnya gitu. Ini ada pelacur nih. Pelacur nih penghasilannya dari situ semua. Tapi kita tahu juga dia jual gorengan. Kita tahu dia jual gorengan. Kalau dia beri makanan oleh dia, ya, maka kita boleh berprasangka duit yang dia kasih tadi adalah duit hasil jual gorengan, bukan dari hasil pelacur. Tapi kalau murni hasil uang dia dari pelacur, maka kita nggak boleh makan uang dia. Paham ya? Ada yang lain? Bu, yang mau ditanyakan sekarang? Ustaz, kan tadi contoh saya ambil contoh konkret langsung, Ustaz, tentang sedekah dan penerimanya itu. Kan beberapa bulan lalu saya lihat di berita itu salah satu artis GGS ganteng segala itu. Itu kan itu Nggak saya nama, kalau bukan nggak boleh dipahami. Terus? Nah itu aja. Terus kemudian mengadakan acara buka itu atau apa gitu. Nah maksudnya pengelolanya sendiri itu kan udah tahu tuh dari kerjaan syuting kayak gitu, misalnya kurang itulah, misalnya banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya gitu. Ya karena itu efek yang untuk ini ya, apakah berdampak? Ada jalur takwa, ya, ada jalur takwa. Kalau jalur takwa itu fikih. Jadi seperti tadi, beliau ini pasti ada penghasilan lain nih. Misalnya selain, ya kalau untuk anggap syuting itu perkara yang hasilnya agak bagus, mungkin dia punya hasil lain. Di rumahnya punya toko atau dia punya usaha lain. Kita prasangka baiknya dari usaha yang lain itu, bukan dari hasil ini. Kalau syuting ya nggak 100% sih, ya. Kalau hasil syuting itu nggak 100%. Nggak tahu kalau undang BGS apa. Alhamdulillah di rumah belum ada TV, nggak pernah lihat TV. Boleh? Misalkan apa ini masalah dan pada utamanya saya mungkin ada kejadian kemarin di kampus saya, meninggalnya udah kemarin kan, seharusnya udah bisa dikuburin, meninggalnya 11 kemarin kan, jadi kuburannya hari ini siang juga, habis zuhur juga. Itu gimana Ustaz? Secara hukum fikihnya dalam agama itu dianjurkan, dan bagaimana adab-adab kita itu kita ngelayat tapi nggak sempat sholat yang mayat, atau kita sholat sendiri, sholat gaib, atau ada bagaimana itu? Pertama menunda, Ya. yang menunda. Ya. Menunda pemakaman, dua perkara yang harus disegerakan dalam riwayat. Yang pertama gadis, kalau sudah ketemu jodohnya, yang harus disegerakan. Yang kedua sholat, ya, 3 perkara. Kedua sholat apabila sudah masuk waktunya. Yang ketiga jenazah, karena jenazah ini menanti-nanti. Kalau dia orang-orang yang soleh, maka menanti-nanti akan segera mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Badiruni, segerakan aku. Kalau dia orang-orang yang toleh, orang-orang yang salah, ya, maka dia minta disegerakan juga supaya cepat mendapatkan keputusan. Aina tadhabuni, kemana bawa kalian saya? Kemana kalian membawa saya? Kemana kalian membawa saya? Entah ada di maksiat ketika menuju ke
kubur. Intinya perkara seperti itu ya tergantung maslahatnya. Di rumah sakit itu banyak yang berbulan-bulan ya belum dimakamkan. Kenapa? Karena urusan dunianya belum selesai. Jadi tergantung kemaslahatannya. Kalau masalahnya lebih besar, nggak masalah. Dulu ada santri juga dari kami yang punya penyakit iron, keserempet kereta, di kabur dari pondok, keserempet kereta, meninggal dibawa ke Cipto sana. Kan harus dibawa pulang ke apa namanya, tahu tuh, Sumedang. Tahu Sumedang, ya dibawa ke Sumedang. Maka di rumah sakit itu sampai 2 hari, dari malam Jumat, ya Sabtu, Ahad tuh baru bisa dimakamkan Ahad sore. Dia tadi ngurus apa namanya, ngurus segala sesuatunya lama kan, urusan dengan pemerintahan dan sebagainya, rumah sakit dan apa. Ya boleh. Itu tadi belum yang adab-adabnya kita bertamu. Apa? Adab-adabnya kita melayat itu. Bagaimana seharusnya kita nyampe rumah harus kita nggak sempat sholat jenazah. Oh gitu. Ya boleh sholat gaib. Ya, sholat gaib. Walaupun sholat gaib ini ikhtilaf ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap ada. Rasulullah SAW pertama kali menyolatkan jenazah Najasyi. Raja Najasyi ketika meninggal dunia beliau sholat gaib. Itu ada surat Al-Maidah, Ali Imran mengatakan satu ayat turun tentang itu salah satu dalil orang yang ulama yang mengatakan sholat gaib itu tidak boleh. Tapi ulama Syafi'iyah tetap mengatakan sholat jenazah gaib itu boleh dengan sholat gaib. Bahkan ada satu ulama itu dikisahkan beliau tuh senangnya nyolatin ulama-ulama dulu. Jadi semua ulama-ulama terdulu yang tinggal orang-orang yang tinggal sholatnya dipotoin sama dia, orang-orang dulu disolatin. Misalnya kita juga boleh mau nyolatin jenazah Imam Syafi'i, sholat gaib. Mau nyolatin jenazah Imam Hanafi, mau nyolatin jenazah para ulama-ulama terdahulu yang masyhur keilmuannya. Intinya itu apa? Seperti kita kirim Fatihah buat malaikat muqarrabin. Malaikat butuh Fatihah tidak? Tetapi apa? Fatihah itu kita lempar ke sana untuk kita. Seperti kita menyolatkan ulama-ulama itu adalah pahalanya untuk kita berikan sebaik. Wallahu a'lam. Dan Allah memberikan kita kepahaman, berikan taufik hidayah untuk amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.